Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yefta Febriolita Pusu. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan membahas salah satu aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran perennialisme. Tapi sebelumnya, apakah itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dalam pendidikan. Salah satu aliran yang terdapat dalam filsafat pendidikan adalah perennialisme. Apa itu perennialisme? Perennialisme berasal dari kata dasar perennial yang berarti abadi atau kekal, yang selalu ada tanpa akhir. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga perennialisme disebut juga sebagai tradisionalisme. Esensi aliran ini yaitu menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi, yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Latar belakang munculnya aliran perennialisme yaitu aliran ini pertama kali didirikan oleh Aristoteles yang kemudian didukung dan dilanjutkan Thomas Aquinas pada abad ke-13. Munculnya aliran ini adalah sebagai alat atau cara untuk menghadapi krisis yang dihadapi manusia saat ini. Perennialisme menganggap kenyataan dalam kebudayaan manusia saat ini mengalami krisis. Oleh karena itu, perennialisme memberikan satu pemesahan dengan jalan kembali pada kebudayaan masa lampau, kebudayaan yang dianggap ideal. Perennialisme memandang bahwa jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam keadaan ideal yang dimaksud adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan haruslah lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Tokoh-tokoh perennialisme. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikan harusnya berorientasi pada 3 potensi tersebut dan juga kepada masyarakat, sehingga kebutuhan yang ada pada masyarakat dapat terpenuhi. Dengan pertimbangan ketiga potensi tersebut tidak sama pada setiap individu. Manusia yang besar potensi, inilah manusia kelas pemimpin atau kelas sosial tertinggi. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles menganggap pembinaan kebiasaan sebagai dasar, terutama dalam pembinaan kesadaran disiplin atau moral. Harus melalui proses permulaan dengan kebiasaan di waktu muda. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Seperti halnya Plato dan Aristoteles, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Thomas Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi kualitas aktif dan nyata. Tingkat aktif dan nyata yang timbul ini bergantung dari kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Ciri-ciri aliran perennialisme. Yang pertama, perennialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam, penuh kedamaian dan transendental. Pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Perennialisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar suatu keyakinan ontologisnya bahwa batang tubuh pengetahuan yang berlangsung dalam ruang dan waktu ini mestilah terbentuk melalui dasar-dasar pendidikan yang diterima manusia dalam kesejahteraan. Pendidikan menurut aliran ini adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Prinsip mendasar pendidikan bagi aliran ini adalah membantu subjek-subjek didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi. Karena memang kebenaran mengandung sifat universal dan nyata.
Aliran ini meyakini bahwa pendidikan merupakan transfer ilmu pengetahuan mengenai kebenaran abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran, sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan, sehingga penyelenggaraan pendidikan di mana-mana mestilah sama. Demikian penjelasan tentang aliran perennialisme.